Makanya gue selalu gak coba gitu loh. Itu gak pernah selalu Kalau dari kembali kalau misalnya gue melakukan ini, takutnya pasti ada sih takutnya kayak gitu kan, kamu mendapat penghargaan Chance Maker. soalnya cuma bisa bikin satu video guys, satu video galau loh, kalau iseng banget gitu, sampai akhirnya gue mikir kok kayaknya bagus juga kalau misalkan gue sering buat video terus masukin ke Instagram, itu juga salah satu Beneran. Hai Asaners, kembali lagi di podcast Akses, ruang bercerita anak muda yang penuh dengan santai, tawa, makan. Kemarin kita sudah membahas perihal tentang aktivitas anak muda yang gimana kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin dan seharusnya kita nggak membuang-buang waktu tersebut secara tidak berguna. Karena di masa remaja seperti kita hidup di masa remaja sekarang, kita tuh lagi fase mencari jati diri. Dan episode kali ini kita akan membahas tentang mencari jati diri. Kali ini gue ditemani oleh salah satu teman ya, yang bernama Halo listeners, gue resminya belum sih dia akunnya. Win. Bener. Paling sih pokoknya lu bakal tahu banget, gue juga bakal bisa beli ya. Oke. Gampang gitu kan. Karena kita teman satu kelas gitu ya. Dan di sini kita bakal membahas mengenai gimana sih kita tuh sebagai anak muda, gimana rasanya sudah mencari jati diri kita ya. Jadi untuk mungkin topik kali ini tuh kan jati diri itu bukan sebenarnya kalau jati diri, tapi bagaimana banyak faktor pendukung. Jadi kita mencari jati diri, misal faktor-faktor pendukungnya mulai dari keluarga, dari lingkungan, dan kayaknya sosial media nggak termasuk ya. Dan kebanyakan dari kita tuh kadang ada yang merasa kehilangannya. Jadi kita ya kehilangan. Berarti mau kemana sih sebenarnya? Terus dari sini, terus juga kalau menurut Elsa Kiawati tahun 2018 dari Jurnal Ilmu Sosial Indonesia, yang dimana identitas diri ini terbentuk melalui nilai keluarga, sosial, budaya lokal, dan ya pengalaman sosial remaja. Karena kalau menurut gua yang paling yang paling mempengaruhi itu pertemanan sih. Pertemanan ya. Pertemanan. Sekarang Siapa aja sekarang? Kenapa? Karena di lingkungan pertama ini kita tuh kayak melihat perkembangan teman-teman. Dari situ kita kadang kehilangan arah, kayak kita malah melihatnya ke mereka itu bukan diri kita sendiri. Kalau menurut lu gimana sih? benar kata Yasmin, pertemanan juga itu pengaruh banget dari lingkungan pertemanan, apalagi di lingkungan yang sekarang hidup kampus. Kayak kan kalau di zaman sekarang ya kita lihat dari pandangan kita lihat ke cowok-cowok ya, cowok dimana di situ tuh ada terbagi menjadi dua, kayak ada yang nakal sama yang enggak. Itu kan tergantung lingkungan juga kan. Nah, ada yang si circle ini tuh malah meledak yang enggak benar, terus kiranya malah gitu kan. Jadi ya mungkin ya untuk sekarang Ya mungkin itu kalau misalnya untuk kampus ya, itu yang gue rasain. Itu kalau misalnya waktu gue SMA sama sih, cuman gue tuh kayak dari jati diri tuh kayak sendiri gitu. Maksudnya apa ya, pengaruh dari pertemanan tuh kayak betul di kelas kayak selalu ngomong tuh kalau bisa ada dua ya, entah kan bagus yang kita pertama gimana atau gimana dia nanti mungkin yang gak sadar, mungkin yang diem maksudnya sendiri-sendiri tuh harus gitu. Lu gitu ada dia sadar kan? iya Itu benar. Lu sendiri gimana? ya gue kalau SMA ya, gue dulu di SMA di pesantren kan, tak gitu masuk sama pesantren.
Rasanya juga kayak gitu, kayak kan gue gak punya temen, gue ngerasa gak punya temen bisa nggak sih, kayak beda sama orang-orang di mana mereka tuh SMK SMA negeri, pertambangannya juga itu beda, lingkungannya beda, lingkungannya beda, arahnya juga beda, gitu kan, beda banget. Jadi gue ngerasa kayak gue harus gimana, kayak ada tekanan, tapi gue bingung gue harus sebenarnya gimana nih kayak gitu. Ya mungkin sobat sana juga mungkin ada lah di fase pas di kampus juga ngerasa bangku kita di fase SMA gitu. Semua setiap orang kan berbeda-beda gitu. Tapi menurut gua alangkah lebih baiknya semisal emang kita tuh sedang mencari jati diri itu tuh kita kan benar-benar mengomongkan dengan sangat gitu. Apa kalau kan ngobrol sama orang-orang yang dekat sama kita gitu ya. Karena kalau misalnya diem ya, gue takutnya gak ada kebajuannya. Karena mencari jati diri itu penting banget. Yang dimana itu bakal apa ya, berpengaruh sama kehidupan kita, kayak bisa berbeda nanti oke gimana gitu kan. Jadi kita bisa atur diri kita tuh kekurangan kita seperti apa, kelebihan kita seperti apa gitu kan. Dan lebih cocoknya kayaknya lebih sering kayak nyoba-nyoba sama orang sih. Tapi gue tadi kalau ini gue nyoba sama orang gitu. Kalau terus sering nyoba-nyoba nih juga, oh isu banget ada. Cuma sering nyoba-nyoba loh. Ya lah, gue sukanya. Tapi ya teman-teman, support system juga itu ngaruh banget. Support dari teman, apalagi di keluarga. Cuma karena gue ini tipe orang yang gak pernah cerita di keluarga, jadi gue lebih sering minta support ke teman yang menurut gue itu dia cocok dan kayak percaya gue sama dia. Itu juga termasuk ngaruh banget di keluarga kitanya. Tahu ya sih. Kita tuh sebenarnya latar belakangnya beda nih. Beda. Iya. Tapi mau coba yang coba tuh. Iya, coba ya. Karena gue tuh keluarganya bukannya sih, juga sih khawatir gitu. Suka khawatir dikit kalau misalnya gue misalnya izin mau ambil ya khawatir itu dari SMA ya kayak gitu udah lama lah. Jadi menurut gue penting ya kalau misalnya orang tua itu benar-benar bimbing kita buat yaitu menemukan jati diri kita, kayak bilang ke anaknya untuk coba satu hal, silahkan dicoba-coba gitu. Nah gue tuh selalu semisal gue ingin mencoba satu hal, tapi karena keluarga gue sering melakukan awal dari sama kondisi gue kan, makanya gue selalu gak coba dulu. Itu harus selalu dulunya gitu. Tapi ya kalau misalkan gue melakukan ini takutnya pasti ada sih kayak takutnya kayak apa gitu. Makanya gue kadang suka stop, misalnya gue juga bingung gue mau kayak gimana ya kalau misalnya keluarga suka khawatir gitu harus apa sih, apakah gue itu tidak usah kayak gini gitu. Tapi karena budaya keluarga gue yang selalu apa izin dulu banyak udah sebenarnya dari doing. Jadi kalau saya juga baik banget ya itu ada. Gue juga bingung sih, cuman karena SMP, SMA, kemudian SMP gue gak pernah itu apa. Kalau misalnya ada aja lomba-lomba, gue tuh pengen percaya sih, gue tuh pengen banget berdesain. Gue tuh pengen ikut lomba desain kayak nggak ya lu tau sebenarnya gue ngerasa kalau misalnya udah ini fokus ke hal kayak gitu, gue tuh gak bisa diem harus bisa gitu deh. Dan gue kayaknya gue mau coba kayak hal desain, cuman gue nggak berani karena gue tuh latihan, cuman gue bingung tuh izinnya kayak mana gitu kan. Jadi sampai gue gak pernah coba apa-apa, gak pernah ya itu gak pernah fokus mencari jati diri gue tuh kayak gimana, sehingga gue lebih sering baru saja sendiri ngobrol sendiri dan gak ada solusi gitu ya. Mendem dong ya, mendem. Sampai teman-teman gue tuh ya kalau misalnya udah gue lu tuh lagi mikirin apa sih? Perasaan di mesin ngomong terus kenapa aku gak kayak orang kelihatan ya? Itu yang di mesin cinta ya, di tangga pasti tuh gini. Jadi tapi sumpah ini belum gue ya mas. Tapi gue tau kayak gitu pas
SMA ya. Kalau SMA itu biasanya gue perlu di Hawak. Wah. Kalau gue udah gak sama. Kalau SMA gue perlu di saat jam-jam mau ke asar duhur subuh maghrib. Jadi kayak selang 30 menit yang kayak gitu, gue langsung ke atas, langsung sholat gitu kan, gue langsung sholat, terus gue diem, karena kan daerah Lembang tuh dingin ya guys ya, jadi pemandangan semua, jadi gue cuma diem gitu, kayak kau kan jago balik, kayak bingung juga sama Thailand, namanya tuh di situ ya kan, banyak pantau di situ, balik gila gue gitu deh. Tahu nih, lantas gue turus lagi tuh, Iya, dia bener-bener karena gerak-gerak sambil kurus itu tuh merinding. Gak mungkin. Tapi di SMP SMA gue tuh mencobanya itu gue tuh menjadi orang yang dipercaya sama ustadz-ustadznya. karena udah kurangnya lo ya, betul asas. Gue SMA polisi, dasar kayak ibu tuh buat pelaksanaan juga. Apa sih aku suka masyarakat usia ya lah berapa minggu ya 3 kali biasanya seminggu pulang itu gue tuh juga ada masalah itu kenapa gue jadi padahal baru belajar siapa cuman si ketua angkatan percaya kalau gue karena waktu gue SMP kelas 7 gue tuh nakal gue nadal nah SMP masuk kan kan cuma jauh ya selama tuh gue ketemu sama mama yang emang alim di situ gue berubah sampai dapat penghargaan Chinese speaker ya gitu apa itu mau kayak perubahan jadi Chinese speaker tuh kayak memberikan perubahan gitu loh dari yang tadinya selalu berperilaku buruk tapi sekarang udah apa ya udah mulanya hal itu dan kelihatan juga wih keren dong banyak selalu memperhatikan iya dong memperhatikan ya nah dari situ ustadz dan teman-teman sebenarnya kalau dibilang setengah orang setengah dari angkatan gue percaya kalau misalnya gue tuh orang yang mana dulu gue tuh bisa ambil dari situ dan dia sampai gue dari ketua terus tiba-tiba pas SMA dari ketua OSIS yang menurut gua itu adalah apa ya jalan karena posisinya gua nggak bisa kalau misalnya gua ingin mencoba suatu hal gua harus izin kepada keluarga gua sedangkan itu memang diizinkan atau tidak karena ya khawatir dari mana dan gua paham itu tapi semisal orang-orang sudah percaya sama gue dan menaruh apa ya harusnya menaruh dia cintaan di situ gue nggak bisa nolak tapi keluarnya nggak bisa kalau misalnya ada yang percaya sama gue tuh gue nggak bisa nolak dan dari situ gue bakal bilang kayak gini kalau misalnya bukan gue yang mau cuman gue yang percaya dan gue pengen coba gitu ya jadi ada alasan kalau misalnya gue dipercaya gitu jadi di situ gue memang merasa jalan gitu dari itu oke gas jadi terus oke gas dan dari situ kan gue sedikit ada cahaya saja misalnya ya kalau misalnya gue tuh punya keahlian gila yang dimana gue tuh bisa mau dengar anak itu baru satu itu ketemunya juga waktu SMA kalau misalnya tapi gue tuh merasa gue tuh bukan itu loh yang gue inginkan masa dia beliin nanti kalau misalnya kerja gue kenapa sih dia beliin dia beliin kayak gak gue bikin ya sih iya kalau lu menemukan diri sendiri mulai dari mana udah dari SMP banget jelas lu kan hal kali mana ada ayo jawab apa sih Ada enggak gue menemukan diri gue ya itu mulai dari mas kuliah. Oh serius? Gue kira dari saya soalnya Apa foto Umi kok ada gue masuk Umi kok. iya sih baru bikin juga sih Gue bikin video itu mulai dari masuk kuliah. oh gitu Iya kan itu terbatasan.
Oh iya. Anak-anak ini sudah lupa. Gue jarang pulang di rumah. Kalau pulang ke rumah juga, karena kan dulu tuh zaman-zamannya game ya. Jadi gue lebih sering main game dibandingkan gue, karena keterbatasan HP juga saat itu. Enggak, main game sih. Enggak, ini faktornya di rumah pulang. Oh iya. Kalau di rumah, sorry di sini sampai itu gue nggak terlalu jujur ya sebenarnya gitu. Aduh, jujur ya, kalau di pesantren gue SMA itu gue jarang diambil di bagian TD. Walaupun gue di Tasyil, namanya Tasyil ya, nama organisasinya, itu gue gaji komiko. Tapi di setiap acara itu gue jarang banget dimasukin ke TD. Jadi di saat ada acara, gue ngerasa, wah, kok gue masuk ke logistik, kok gue masuk ke konstruksi, itu lebih banyak ke logistik. Terus, bingung gue juga sebenarnya. Ya, itu ya. Dan gue menemukan dari gue bisa foto, fotografer, itu di saat gue masuk kuliah karena ada HP menandai, terus banyak waktu dan jurusan yang sekarang ini ya masuk dari gue. Iya, kan waktu kamu bilang kalau misalnya SMA tuh kalau ada kota tuh masuknya ke logistik atau kayak lain. Tapi situ posisinya Di posisi organisasinya itu masih kominfo. Jadi kominfo tuh udah berapa orang ya? Gue lupa. Saya itu hanya 3 orang kalau nggak salah. Dan yang lebih sering, yang lebih sering itu 2 orang itu. Gue tuh jarang dan dipakai kalau di setiap acara. tapi lu ada hal di perasaan tuh kalau misalnya lu tuh pengennya Iya. ada Ada gue ngerasa gue emang kita di PD deh ya. Kita di PD gitu ya. Cuma saat itu gue tuh gak pernah gitu ya. Gue gak pernah lihat 2 SMP sampai sekolah tuh gak pernah lihat. Jadi gue ngerasa kayak gue gak bisa apa-apa gitu. Karena gak pernah lihat orang-orang. Gue cara nunjukinnya gimana karena keterbatasan juga kan. Dan gue masih umur segitu masih belum ngerti apa-apa gitu kan. Sedangkan yang gue mau yaitu dari bisa gue dari pesantren SMA gue masuk kuliah, barulah gue mulai mengekspor, gue masuk sinema, masuk gitu. susah juga ya kalau misalnya dan film. Ya sakit Tahu jujur itu kan banget gitu. Makanya tidak aksana juga pada gitu ya. Yang pengennya tuh sesuai sama keahlian kita gitu, tapi nggak pernah dilihat terus. Dan di situ bisa aku tuh banyak tapi nggak pernah. Nih guys, maaf banget ya buat teman-teman yang mungkin melihat podcast gue gitu kan. Gue bukan menyalahkan kalian, tapi ini yang gue rasain gitu selama gue pesantren 6 tahun gitu di berbagai tempat. Gue ngerasa ya, emang gue ngerasa gak dilihat. Mungkin kalian bisa bantu melihat gue, tapi gue gak merasa melihat, gak berasa dilihat di luar kalian gitu. Padahal gue tuh ini coba di SMP. SMP itu kan OSIS tuh berarti sekelas ya, seangkatan ya harusnya. Tapi di saat gue masuk kelas 8 itu cuma ada 2 orang yang gak masuk akhir, gak masuk organisasi. Seharusnya karena gue. Padahal di situ jujur gue pengen banget ya, tapi di saat itu gue apa gue di asrama. Dulu gak enak banget. Itu gak enak banget jujur. Kalian yang kalau banget jangan kayak gitu. Tolong banget, gue gak tahu ya peraturan sekolah saat itu di mana. Dan gue merasa sendiri di situ, gue gak punya satu calon. Gue gak tahu siapa. Gue ngerasa gue kayak gue gak penting-penting aman kayak gitu. Makanya itu malu banget sampai sekarang. Iya. Makanya sobat-sobat Arsenals, tolong aku pakai ya. Perhatiin lah teman-teman sekitarnya deh. Kamu tuh bisanya apa? Berarti sama kita dituntun. Nah, bareng-bareng. Bareng-bareng. Kita seangkatan mau ini. Iya. Bisa apa? Maka kita bantu. Kasian tuh orang sendiri ya. Kayak makanya. Jadi mas senang, gue ngerasa senang itu pas keluar dari zona pesantren yang jujur ya, dalam hati yang paling dalam gue paling senang banget masuk kuliah. Itu gue bisa mengekspor apa yang gue suka gitu. Dan gue dilirik sama mereka guys. Apalagi soal acara
Ada salah satu acara di kampus namanya GK5 ya. Gue di situ sama sekali gak berniat buat masuk ke panitiaan karena udah capek juga kan di semester 5. Tapi tiba-tiba ada panggilan, berarti gue sendiri dong. Iya gak sih, begitu ya bukan sebagainya, tapi gue ngerasa gak, ternyata ada yang ngeliat gue kayak gitu. Dan itu salah satu apa ya, titik bahagia gue kayak Ada kepuasan ada kepuasan sendiri deh. Memang ada kepuasannya. Tapi bukan maksud apa yang menjelekan ya, cuman ini pengalaman gue gitu sama di sana belajar sama pesantren takut dan apa yang gue rasa selama menjadi apa ya bisa jadi diri ya kayak Ya makanya menurut gue paling menarik itu sosialnya lingkungan. dulu kan ngaruh banget ya jangan apa Karena ya disitulah kita melakukan segala orang kita gitu ya bagi ya keluarga ya mana menjauh. iya ada apalagi kan akses ini ada di pesantren ya akses komunikasi sama keluarga itu jarang banget lu kalau pulang udah berat sekali Gua nggak pulang, mau ditengok kan dia lo, ditengok tapi kita suka berapa bulan sekali nih bulan sekali ya kalau gua 3 bulan sekali dan itu akses komunikasi sama orang tua itu benar-benar minim banget yang pertama mungkin misalkan klik ya nanti sama anak-anak gitu nggak kebagian gitu sholat itu tahmid kayak gitu jadi kayak intinya besok beda gitu Iya. itu susah tapi tidak menceraikan nih lah cuman ya gitu Sebenarnya mungkin kayak misal mungkin ada aktivis yang berpemikiran bahwasanya kayaknya tinggal keluarga yang berbeda dengan normal. Tapi menurutku sih kalau di suatu keluarga ada yang harusnya karena ada sesuatu cerita pengalaman kalau keluarga iya iya. kebetulan kebetulan sih latar belakang keluarga gue itu kan agamis ya jadi mereka pengennya itu buatku bukan langsung gitu kayak tapi jurusan pendidikan karena dia Oh iya ya. dia ngajar dan gue nggak bisa gue nggak mau ya itu bukan jati diri gue gitu Iya deh. bukan jati diri gue sampai sekarang sekarang mereka kayak kamu kenapa ini jurusan ini kenapa nggak ini kamu kerjanya di sini ini padahal kan kita sendiri udah punya training karena kalau dari luar sih kayak gitu tapi mungkin di saat gue masuk nikah gue udah ngeliat apa sih ngeliat gue gitu kan ngeliat kok ternyata si Ade bisanya ini jadi mereka kayak osin gitu kayak yaudah sok gitu tetap itu gue kayak ternyata sok kayak gitu sampai sekarang untungnya kalau yang sebelum gue masuk kuliah itu kan memang terpenting buat masuk pendidikan Berarti di situ lu ngomong ya, lu berarti ngomongin. iya dan itu kayak jadi anak pesantren gitu pengen ngerasain kebebasan tau gak sih saat bebas kata-kata dan kayak gitu lah kayak gue pengen apalagi soal kayak jadi tuh tadi gue pengen nge-explore gitu apa yang gue suka kayak video bikin film segala macam jadi gue bilang ke orang tua gue aku tuh suka ini aku pengen sekolah di sini aku pengen kuliah di jurusan sendiri kalau nggak boleh jurusan seni itu nggak boleh Emang ternyata di apa? mereka kayak gitu nggak boleh gitu ya udah aku pulang ya udah kita PI komunikasinya selama ini dibolehin karena itu kan ada dakwahnya kan Iya. jadinya ya udah alhamdulillah sampai sekarang masih gitu untuk gue nanti kalau kerjanya nanti ditunda lagi segala macam Alhamdulillah sih. bulan kondisinya gimana? Kalau gue ya sendiri tadi udah ada cerita ya kalau dulu. Tapi ya masih sampai dong Mbak. Sebenarnya udah diceritain tadi juga perihal dari belakang kayak gimana. Cuman gue tuh merasa bahwasannya pentingnya mencari jati diri itu baru bulan ini salah satu semester bisa terima
Iya baru ngeh alasannya kenapa nggak jadi ibu. Lu bisa sebuah kayak bodo amat kalau pas nggak diizinin orang tua gak selesai gak sih. Itu baru ngehnya gitu. Kenapa gue baru ngeh? Karena pengalaman dari salah satu kakak gitu ya. Kalau misalnya dia tuh mungkin sama juga ada yang merasakan sebagai seorang yang dimana pintar kepada suatu hal nih. Semuanya pintar. Gue tuh bisa segala hal, bisa ini, bisa itu. Sampai lo tuh bingung mana sih yang bakal gue fokusin gitu. Itu kan yang paling sulit ya. Dan di situ kalau misalnya nggak ada bimbingan dari orang tua, misalnya kalau misalnya lu tuh main tuh, kalau itu random terus sampai orang tua nggak tahu kata siapa bahwasanya itu pindah dalam perubahan dan bingung bisa mau mana. Dan jika sudah di ujung lu bisa aja kayak misalnya kalau lu bahwasanya kayak ya kenapa ayah sama bunda minta aku buat kesana padahal aku tuh nggak suka kesana gitu. Ya dong padahal aku sendiri kan bilang gitu karena dia minta ke segala satu hal. Dan di situ lah setelah gue tahu cerita ngomong gue jadi ternyata penting itu loh yang hidup sendiri bukan hanya untuk orang-orang yang pintar ke suatu hal, tapi bagi kita juga yang nggak tahu nih mau punya passionnya gimana gitu juga penting ya bikin muncul kayak gitu kan. Nah situ itu mungkin ya Bro, di ranah keluarga penting juga buat ini kan kita harus menjadi orang yang benar. Tapi ada juga yang dimana sosial media itu berpengaruh, penting juga ya, penting juga. Tapi gue tuh sebenarnya suka sama hal yang seni yang dimana gue bisa kalau lu kan lebih ke foto kan video, kalau gue lebih tahu bisa pokoknya berwarna gue cuma bisa gitu dia berkuasa gitu pokoknya. Jadi setiap ada pesan yang menurut gue sangat kuat dari mantap aduh pengen banget dia mau pengen banget dari gini atau ini kalau misalnya kalian postingan kayak apa namanya kerajinan tangan gitu lah gue juga dulu nih cuman gue nggak tahu mulai dari mana. Jadi gue baru sekarang gitu gue nggak tahu mulai dari mana gimana sebenarnya. Kalau boleh jujur, gue pengen membuka usaha kesenian yang dimana itu tuh kerajinan aja gitu. Kan biasanya orang buka usaha kayak yang lucu itu di video gitu kan bunga atau apa gitu ya. Gue tuh pengen kayak gitu kerajinan tangan buat tangan sendiri kayak gelang gue bisa gelang kayak Asian gelang sama kayak praktik ya kayaknya tuh kayak gini gak sih kayaknya ini tuh gak bisa kayak gitu ini kan warna mata gitu warna mata ya bener gue ngeliat postingan kayak gitu gue pengen banget nyoba aku tahu tuh masuk dulu ke sana gitu lama bisa gitu gak bisa gak mungkin kita bakal terus-terusan maksudnya gak mungkin kita tiba-tiba langsung terima gitu apa yang kita lalu gitu belum juga itu sih. Cuman kalau kalian perihal sosial media ini gimana? Ya, menurut gue ya tentang sosial media kan kalau kan bisa yang lihat misalnya Iya, lagi di Instagram banyak gimana ya sudah tuh bisa lu lagi kan. Kalau gue sendiri tuh gue lebih suka di gimana sih caranya video yang benar dari apa namanya Angel mungkin Angel dan angle dari segala sisi yang benar tuh gimana sih gitu tuh yang lebih sering gue lihat di Instagram apalagi di TikTok ya banyak juga cara editnya itu gimana sih gitu transisinya gimana sih efeknya gimana seperti gitu di brand gue jadi gue nanya sih ya karena kita sama-sama supaya seni gue juga harus lihat gitu iya cara
entah itu foto gimana caranya mau foto atau video gitu. Tapi ya karena kita satu ranah ya senian itu suka ada gitu muncul kayak gimana caranya fotografer jadi fotografer gimana cara jadi videografer gitu kan. Cuman gue tuh kadang bingung kayak susah kan kalau misalnya dipakainya ada ya tugas entah di foto atau video di situ gue mau praktek apa yang boleh dikit tapi gak bisa ini gimana ya caranya tuh bagi gak bisa gitu apa kayak kalau itu pandangan itu pengen gue gitu maksudnya gue gak suka sebenarnya kalau misalnya video gue gak bisa gitu gue yang gak ada ketertarikan ke hal itu. Cuman di sosial media juga lu udah mulai nge-branding belum sosial media? Udah. Belum. Gimana sih kayak tips? Beda sih ya. Karena gue itu di apa ya masuk pokoknya sebelum sosial media gue di Instagram di IG gue satunya itu ada muncul video-video. Awalnya kan foto-foto skena ya, foto fashion gue gitu kan. Gue pas masuk semester 5 itu gue mulai masuk semester 5 ya buat personal branding. Awalnya cuma bisa bikin satu video guys, satu video galau loh. Awalnya iseng banget itu. Sampai akhirnya gue mikir, kok kayaknya bagus juga kalau misalkan gue sharein buat video terus masukin ke Instagram. Itu juga kan salah satu personal branding lah kalau misalkan udah banyak gitu. Nah video-video udah tuh gue masukin. Ada tugas podcast. ada tugas itu kan. Akhirnya salah satu podcast kita yang sekarang lagi buat itu juga termasuk personal branding buat gue sendiri di Instagram. Ya di sini kalau misalnya ngeliat IG kalau mau lagi gimana dulu tuh udah mulai banyak udah sosial media gue tuh nanya lucu ya kan gitu tadi aku masak sendiri itu gimana kan ya aku masak sendiri gimana baru padahal di Instagram kayak tanya makanya tapi gue biar masih dulu karena banyak lo menemukan passion gue sekian ini gue tuh passionnya di ngomongin cuman gak apa-apa lu misalnya lu suka ngedit di Canva ini kan kalau ngomongin gitu kan seram banget ya itu lu bisa ngomongin di Instagram lu gak apa-apa gak perlu kayak gitu gak apa-apa toh teman kita gitu kalau anaknya kita kenal gitu ya dia tuh suka foto dan gue liat Instagramnya itu tuh gue gak pernah liat muka dia di dalam itu isinya foto-foto kasihan dia kayak dia gabut bisa kan fotonya Instagram lagi seberapa 1-2 tapi kan dia personal dari buatnya gitu iya karena teratur gitu ya selalu up sampai up itu penting banget bagi zaman sekarang kan udah digital iya kan terus anak-anak Gen Z itu lebih sering bermain di Instagram jadi banyak tuh apalagi itu videonya itu juga. tapi sebenarnya kalau begitu guanya sendiri belum paham mengenai permainan Instagram ya maksudnya kayak video itu kan asal-asalan dulu Ada video kalau nggak di fitur Instagram tuh ada ini tuh aku tuh bakalan terfokus kemana gitu ada kayak gimana keren kan jadi gue bakalan fokus video podcast juga salah satu cuman bisa apa salah tuh dong tapi di situ muncul kayak kreator lukis lu bisa ngelukis kan bisa lu bisa ngelukis gitu siapa tuh dia ngamuk ya ya selagi dia ngomongin memang ya jadi komitmen juga itu salah satu ya yang harus walaupun susah madam susah banget dan mengenai komitmen juga kalau misalnya kita ada pasti ada fase dimana kita tuh pengen istirahat nggak sih? iya istirahat dari media sosial Istirahat deh
Dan kalau lu kenal istirahat dari personal lu nggak? Maksudnya dari diri lu kayak bukan gimana ya? Kayak biasanya pengen jalan di nonton kayak lain gitu. Benar kan? Sejauh ini sih enggak, tapi kalau ngerasa bosan ya, Iya. kalau ngerasa bosan itu pernah. Kalau bosan, Tapi kalau misalnya kayak gitu berarti bukan itu mah lebih ke termasuk hobi nggak sih? Kalau misalnya kita masuk ingin istirahat nih dari apa yang sebenarnya kita pengen fokuskan. Misal lu fokusnya ke aku juga, terus lu merasa bosan, terus pengen nyoba sebelah, tapi itu bukan menginginkan suatu hal ini menjadi hal fokus lu kan? Udah, ya kan? Itu cuma coba doang. Iya, kayak gitu. coba doang. Berarti itu dimaknai sebagai hobi nggak sih? Yang mana emang Yang lu bosan, nggak pengen nyoba, apakah yang ini dinamakan sebagai hobi? Enggak, kita coba. tapi lu kalau misalnya nyoba juga sebenarnya kita nggak bakal jauh-jauh dari semangat kita, ya nggak sih? Emang. Dan jangan juga bakal kayaknya kita juga bakal balik lagi ke sini gitu. Iya. Dengan balik lagi masih gimana nih Allah. Karena itu aku sudah dia ya. Cuman yang mungkin gara-gara gue belum mendapatkan apa yang pengen gue uruskan gitu. Jadi kayak gue bingung gimana caranya membedakan hobi sebagai hobi sebagai hobi atau benar-benar pengen gue pusing. Gue masih bingung itu. Kalau gua itu diawali dengan Jadi video tuh aku beli hobi. ya dulu kan ada aplikasi musik kan, musik enggak Nah, tahu kan? dan gue sering buat video di situ transisi segala macam. Makin kesini gue makin kayak pengen nyobain tapi yang lebih seriusnya gitu kan. Kayak kan kalau misalkan musikal kan cuma gini doang kan. Iya. Kalau gue pengen kayak mau di sinematikin gitu. Gue pengen nyobain film lah gitu. Tapi dari gue bilang dari situ lah gue kayaknya gue cocokin di sini. Gue ngerasa nyaman di sini. Gitu. Emang harus nyoba nggak sih? Iya, awalnya itu dari hobi kan. Pengen coba-coba kayak di inovasikan gitu. Hobi kita saya jadi hobi yang tidak cuma jadi doang kayak diinovasikan. Jadi sinematik gitu kan. Jadi masuk dengan transisi Iya. diri gitu. Jadi ya kita tuh perlu terus mencoba gitu ya. Dan inovasikan lah apa yang tadi jadi hobi terus diinovasikan. Gue bakal coba itu. Semoga ya. Bisa. Udah berapa sih? Kita udah langsung nyoba. Kita dong. Bisa. Tapi gak apa, karena santai aja gitu. Iya. Lagu-lagu apa? Enggak. Kan selalu bilang ada yang lari. Ya soal gue jalan-jalan Itu like kita ya guys, ternyata kalau ada dikit ya dong. Dan gue yakin Alfredo juga mengalami yang dimana kalau misalnya perjalanan mencari daging itu kadang kita tuh suka tersesat kita pengen banget. Tapi menurut gue kan ketika lu merasa kalau misalnya itu kehilangan arah, bukan berarti lu benar-benar hilang jati diri, tapi disitulah lu tuh sedang mencoba semua hal gitu. Iya. Jadi kata-katanya kehilangan arah, tapi ketika lagi mencoba itu lagi mencari jalan fokusnya kita mau seperti apa ya, bukan kehilangan arah ya. Kalau misalnya pegangan arah tuh kayak bawa perasaan kita kayak negatif gitu. Ya males. Udah baru dari sana kayak langsung apa sih kesini kayak nggak nyaman, terus ini nggak cocok gitu. Nanti malah jadi apa yang mau bikin jalan yang kasih mungkin itu aja ya podcast akses pembahasan mengenai gimana cara kita pas-pasan ini mencari jati diri. Yo, karena di situ ada hal-hal yang untuk menentukan kehidupannya kita masuk apa. Itu menentukan kerja kita ini guys. Betul sekali. Yang kan kesimpulan dari kita tadi, dari aku sendiri, gimana teman-teman sayang-sayangnya, cobalah aku untuk mencari jati diri mulai dari sekarang.
kalau misalnya nggak hobi mungkin bisa dikembangin gitu. Terus juga Keluar dari zona nyaman. keluar dari yang mulai diceritakan tadi kan boleh sih gitu ya. Nah, keluar dari zona nyaman dan circle positif itu Saya sih malah positif ya. benar yang banget yang dimana teman-teman kita tuh apa ya, orangnya yang bukan orang malas-malas gitu, tapi sama-sama ingin mencoba hal baru membranding personal kita gitu. Terus juga saling sportif. Nah, betul, sportif, mendukung, bahagia, sama mungkin jika ada suatu hal yang membingungkan, coba dibicarakan baik-baik sama teman dekat, orang dekat, atau keluarga juga bisa, misal keluarga atau keluarga kalian baik-baik. Oke, itu aja. Oke deh, itu dia episode kedua dari podcast Akses. Makasih udah nemenin kita berdua ngobrol-ngobrol santai. Ingat pada kali ngobrol-ngobrol Beda. jangan lupa. Jangan lupa follow podcast Akses dan YouTube yang mungkin bisa dilihat di bawah ini ya guys ya. Karena di podcast Akses kita akses cerita budaya yang gak ada habisnya. See you in the